Deklarasi Damai Pilkada Medan 2020. BNN Tebing Tinggi tangkap 3 pengedar narkoba jaringan lapas. Ajukan peninjauan kembali Wali Kota Medan nonaktif minta dibebaskan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Kiki Nasution, pemirsa, inilah Sumut Hari ini Malam selengkapnya. Pemirsa, Polrestabes Medan melaksanakan sosialisasi dan deklarasi Pilkada Damai dalam ajang Pilkada Medan 2020. Deklarasi damai tersebut dimaksudkan agar peserta pilkada, terutama pasangan calon dan tim pemenangan menjaga kekondusifan dan wajib mematuhi protokol kesehatan selama putaran pilkada. Deklarasi damai Pilkada Medan ini dipusatkan di salah satu hotel di Medan Rabu pagi. Kedua pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada Medan, Ahyar Nasution, Salman Al-Farisi, dan Bobi Nasution, Aulia Rahman, hadir dalam deklarasi tersebut. Deklarasi damai ini ditekan oleh tim pemenangan dan partai pendukung kedua paslon serta penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, termasuk TNI dan Polri. Deklarasi itu dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilu tahun ini bisa berjalan dengan damai dan lancar, tanpa menimbulkan perpecahan di masyarakat. Kedua kubu juga diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan selama putaran Pilkada Medan. Sementara penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu harus netral. Begitu juga dengan TNI dan Polri. Kedua pasangan calon juga menyatakan komitmen mereka untuk mematuhi tiap poin yang tertuang dalam piagam deklarasi damai tersebut. Pemilu kada Kota Medan berjalan aman, damai, tertib, lancar, dan semua warga Kota Medan dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, merdeka, riang, gembira. Dan kami minta juga kepada seluruh elemen, seluruh stakeholder pilkada tetap menjalankan pilkada ini secara netralitas yang menjadi tugasnya. Yang harus netral, jangan yang netral harus jadi pemain. Semua masyarakat Kota Medan akan melihat itu, dan kita minta seluruh stakeholder pilkada dapat menjalankan tugas pokok fungsinya dengan aman, damai, dan kondusif. Jadi kita minta jangan ada pemain baru di dalam pilkada ini. Terima kasih. Ya, tadi ada 7 poin, kita komitmen semua. Saya, Bang Aulia, tim kampanye, partai pengusung dan pendukung semua komitmen 7 poin itu akan kita lakukan. Bisa dijelaskan poin-poin apa tadi Bang? Tadi sudah dibacakan satu persatu Bang, kita deklarasikan. Yang pasti intinya adalah menjaga kondusif dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Pihak kepolisian sendiri berharap dengan adanya deklarasi damai itu mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya Pilkada Medan. Jadi deklarasi ini adalah salah satu rangkaian daripada pilkada yang kita mulai dari bulan Juni kemarin. Ini harus kita laksanakan, dan pilkada untuk tahun ini lain daripada pilkada tahun-tahun yang lalu. Di mana di sini selain deklarasi damai, kita juga meminta untuk tim sukses, pimpinan parpol, juga pasangan calon untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena salah satu parameter keberhasilan daripada pilkada tahun ini adalah kepatuhan untuk mematuhi protokol kesehatan. Adapun dalam deklarasi damai itu, setiap tim pemenangan pasangan calon wajib menjaga persatuan dan kesatuan, tidak terprovokasi atau memancing keributan, serta tetap membina kerjasama dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, puluhan warga Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang didominasi kaum emak-emak ini menggelar aksi damai di Tugu Bambu Runcing, Kota Tanjung Morawa.
Mereka mendesak pihak kepolisian untuk serius memberantas para pengedar narkoba. Sebelum melakukan aksi, puluhan ibu rumah tangga ini melakukan kegiatan senam bersama di lapangan voli di Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Usai melakukan senam bersama, kemudian kaum emak-emak ini pun berjalan kaki menuju Tugu Bambu Runcing, sembari membentangkan spanduk dan poster yang bertuliskan meminta kepada pihak kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba yang kian marak di Kelurahan Pekan Tanjung Morawa. Dalam orasinya, warga berharap agar pihak Polresta Deli Serdang serius untuk memberantas peredaran narkoba hingga ke akarnya, karena sangat mengkhawatirkan bagi anak-anak mereka. Untuk itu, selaku orang tua, mari kita awasi anak-anak kita agar tidak terlibat pada peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sebab dapat merusak generasi penerus bangsa. Ranking banyaknya, bahkan anak-anak kecil pun bisa terlibat dengan narkoba ini. Generasi penerus bangsa hancur gara-gara narkoba. Kami tidak terima generasi kami, anak kami rusak gara-gara narkoba. Maka kami akan mengerahkan kaum ibu semuanya, karena kami sayang kepada anak-anak kami. Jangan sampai generasi penerus bangsa hancur gara-gara narkoba. Betul. Jika petugas tidak mendengarkan aksi warga tersebut, mereka berjanji akan menurunkan massa lebih banyak lagi. Usai melakukan aksinya di Tugu Bambu Runcing tersebut, puluhan warga membubarkan diri dengan tertib. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa menuntut keadilan terkait kasus pencurian yang berujung amukan massa terhadap pelaku MJY yang sedang menjerat seorang anggota DPRD. Belasan warga beraudiensi dengan pihak kejaksaan. Mereka meminta para saksi yang berada di lokasi kejadian diambil keterangannya untuk nantinya dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Terkait kasus yang menjerat seorang anggota DPRD Labusel, belasan warga mewakili masyarakat Pinang Damai Torgamba mendatangi kantor Kejari Labuan Batu Selatan untuk beraudiensi. Di mana dalam audiensi tersebut warga meminta penanganan perkara ini sesuai dengan kronologi yang sebenarnya, dengan menghadirkan para saksi yang benar-benar mengetahui kejadian tersebut. Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Labusel, Simon Sihombing menyebutkan, pihaknya menerima aspirasi perwakilan masyarakat yang datang, namun pihaknya tetap berpedoman pada berkas perkara untuk dijadikan pedoman dalam hal penuntutan nantinya, setelah sebelumnya diteliti terlebih dahulu. Dan mengingat kasus ini dalam penyidikan pihak kepolisian dan masih tahap pra-penuntutan, pihaknya menyarankan kepada warga agar menyampaikan aspirasinya juga ke pihak penyidik, dalam hal ini Polres Labuan Batu. Benar pada hari ini telah dilakukan audiensi dengan masyarakat Desa Pinang Damai, ya, Desa Pinang Damai, yang mana pada intinya masyarakat memohon keadilan, ya, meminta keadilan, dan memang ada beberapa masukan. Tapi sekali lagi masyarakat juga meminta bahwa sebenarnya ada saksi-saksi lain. Akan tetapi sekali lagi karena berkas ini dalam masa tahap penyidikan, dan kalau di kami dalam masa tahap pra penuntutan, ya, kami memiliki berkas. Saya tadi sarankan kepada masyarakat untuk menyampaikan kepada pihak kepolisian, ya, dan bahkan tadi masyarakat ada membacakan pernyataan sikap bahwa mereka bahwasannya para tersangka yang melakukan penganiayaan tidak benar melakukan itu. Saya pikir, saya rasa itu kita terima aspirasinya, akan tetapi sekali lagi kami dari Kejaksaan Negeri Labuan Batu Selatan, kami meneliti berkas perkara, kami menerima pendapat dan masukan, akan tetapi kami berpatokan kepada berkas perkara. Jadi
karena masih dalam tahap penuntutan dan tahap pembuktian, jadi kami terima masukannya dan kami sarankan tadi kepada masyarakat Bintang Dawai untuk kemudian menyampaikan aspirasi mereka ke pihak kepolisian, di mana berkas ini masih dalam tahap penyidikan di kepolisian. Jadi saya rasa itu. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Kota Tebing Tinggi berhasil menangkap 3 tersangka pengedar narkotika. Ketiga tersangka diduga merupakan jaringan dari lapas. Ketiga tersangka masing-masing Danang Pratama alias Danang 32 tahun, Syahrizal alias Ijal alias Anto 34 tahun, dan Sri Hartati alias Tika 23 tahun. Ketiga tersangka merupakan warga Kabupaten Serdang Bedagai. Menurut Kepala BNNK AKBP Fadu Husi Jenrato, penangkapan para tersangka berawal dari laporan masyarakat, yang mana dalam laporannya warga menduga ada peredaran narkotika di Dusun 4 Desa Kuta Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Atas laporan ini, petugas BNN Kota Tebing Tinggi melakukan penggerebekan di rumah para tersangka. Hasilnya petugas menemukan 101 butir pil ekstasi, 5 paket sabu, uang sebesar Rp3.700.000, 3 unit HP, serta 1 unit timbangan elektrik. Dalam pengembangan diketahui barang narkotika diperoleh para tersangka dari salah satu penghuni lapas di Provinsi Riau. Ketiga tersangka ini kasus peredaran narkoba, yang D dan T ini adalah pengedar, ya, pengedar, dan yang perempuan adalah membantu dalam peredaran narkotika ini. Bahwa ekstasi 101 butir, 101 butir dan 5 paket sabu-sabu. Kalau kita perkirakan ini sudah lama, dan perlu kami jelaskan bahwa sumber daripada ekstasi ini mereka peroleh dari seorang namanya D yang ada di lapas di daerah Riau, dan ini kita akan melanjutkan untuk proses untuk penyelidikan. Berarti jaringannya antar provinsi? Antar provinsi, ya, sumbernya dari sana, dari lapas, dari salah satu lapas di Riau. Kini guna pengusutan lebih lanjut, seluruh barang bukti dan para tersangka diamankan di kantor BNNK Tebing Tinggi. Para tersangka dikenakan pasal 114 ayat, pasal 112 ayat, serta pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 12 tahun penjara. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tingginya curah hujan beberapa hari ini di Kota Binjai, Sumatera Utara, membuat air sungai Bangkatan meluap. Akibatnya ratusan rumah terendam banjir. Tingginya curah hujan yang terjadi beberapa hari ini di Kota Binjai membuat air sungai Bangkatan meluap. Akibatnya, ratusan rumah warga yang berada di bantaran sungai kebanjiran. Banjir sendiri terjadi akibat hujan yang terus turun dari malam hingga pagi hari. Air mulai masuk ke rumah warga sekitar pukul 1 dini hari. Warga juga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Hingga saat ini warga dibantu anggota Brimob Polda Sumatera Utara masih melakukan evakuasi barang berharga milik mereka.
Apa aja yang dibantu warga nih Pak? Nah, tadi yang pertama adalah orangnya dulu udah evakuasi, ya sudah habis evakuasi. Baru nanti barang-barang ini, ya barang-barang yang kita selamatkan. Ini berapa rumah ini Pak? Waduh, banyak nih, banyak. Belum terdata Pak. Warga pun terpaksa mengungsi dan hanya orang tua yang tinggal di dalam rumah. Anggota BPBD yang turun ke lokasi pun harus mengevakuasi para lansia dengan perahu karet. Jam berapa kira-kira airnya naik tadi, Bu? Kalau air mulai naiknya, yang derasnya sekitar jam 5. Jam 5 pagi ya? Jam 5 pagi. Pas ajan. Jadi pada saat itu masyarakat bagaimana, Bu? Udah masyarakatnya udah pada keluar semua karena airnya udah masuk dalam rumah. Ya. Jadi sebagian udah ke pasar, yang sebagian lagi masih di rumahnya. Data dari BPBD Kota Binjai, ada 2 kecamatan yang terendam banjir, yaitu Kecamatan Binjai Selatan sebanyak 294 rumah dan Kecamatan Binjai Kota sebanyak 553 rumah. Hingga saat ini tidak ada korban jiwa akibat banjir tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, berawal dari status di media sosial, seorang warga di Asahan, Sumatera Utara, nyaris tewas diamuk massa saat diamankan petugas kepolisian. Beruntung polisi dapat menyelamatkan warga tersebut dan membawanya dengan menggunakan mobil patroli. Inilah video amatir warga saat petugas kepolisian Polsek Bandar Pasir Mandoge Asahan, Sumatera Utara mengamankan seorang warga berinisial HT. Terlihat puluhan massa mencoba menghadang mobil petugas hingga masuk ke mobil patroli petugas untuk mencoba mengeluarkan HT. Massa yang tersulut emosi memukuli dan menariknya agar keluar dari dalam mobil petugas. Meski sempat kewalahan, akhirnya petugas berhasil menyelamatkan HT dari beringasnya amukan massa. Keributan dipicu berawal dari media sosial antara salah seorang warga Desa Huta Padang dan Desa Huta Bagasan Asahan. Karena tidak terima dihina di media sosial, akhirnya warga Desa Huta Padang mendatangi HT ke Desa Huta Bagasan untuk melakukan klarifikasi statusnya di media sosial. Namun pertemuan tersebut tidak menemukan solusi, hingga keributan pun tidak terhindarkan. Kami informasikan bahwasannya pada saat kami mengevakuasi salah satu warga dari Huta Bagasan yang dimasa di situ, kemudian anggota kami mengeluarkan juga tembakan peringatan supaya tidak anarkis seperti itu, dan alhamdulillah itu tadi malam bisa dikendalikan ya, berkat kerjasama yang baik antara petugas kami di lapangan dengan masyarakat, sehingga terhadap korban yang kena massa itu bisa diselamatkan sampai sekarang dirujuk di rumah sakit di daerah Siantar. Langkah-langkah selanjutnya apa? Selanjutnya tadi pagi kami mendengar laporan dari Kapolsek Bandar Pasir Mandoge bahwasannya kedua belah pihak antara Desa Huta Bagasan dan Huta Padang ini melakukan kesepakatan tertuang dalam surat pernyataan yang mana masing-masing desa menjamin keamanan warganya masing-masing dengan dihadiri oleh Forkompimcam di sana. Ada Kapolsek, ada Dan Ramil, ada Pak Camat. Ini upaya yang kami laksanakan sehingga tidak ada dampak nanti ke depannya. Dan kami tetap mensiagakan satu peleton personil untuk membackup Polsek Bandar Pasir Mandoge. Kira-kira pemicunya apa tuh Pak, keributan itu Pak? Pemicunya karena mungkin ada miskomunikasi di Facebook oleh salah satu warga yang memuat suatu status yang bisa mengarah kepada penghinaan ke salah satu kampung di sana. Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto berharap agar masyarakat harus bijak dalam bermedia sosial
dan tidak memposting atau membuat ujaran kebencian yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sidang peninjauan kembali yang diajukan Wali Kota Medan nonaktif Julmi Eldin digelar di ruang Cakra 2, Pengadilan Negeri Medan. Eldin menilai putusan hakim keliru dan meminta agar dirinya dibebaskan dari segala dakwaan. Hakim Pengadilan Negeri Medan mulai menyidangkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Wali Kota Medan nonaktif Julmi Eldin. Pada sidang yang digelar secara virtual ini, terdapat dua novum atau bukti baru, yaitu putusan dan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap rekannya terdakwa Samsul Fitri, selaku Kepala Subbagian Protokoler Pemerintah Kota Medan, sehingga terdakwa Julmi Eldin mengajukan peninjauan kembali. Menurut kuasa hukumnya, kedua novum tersebut terdapat keterangan saksi Aidil Putra Pratama, saksi Andika Suhartono, dan para kepala OPD yang bertentangan dengan keterangan mereka yang dijadikan pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara permohonan peninjauan kembali tersebut. Dirinya menilai para saksi tersebut menerangkan bahwa masing-masing mereka tidak ada mendengarkan perintah wali kota kepada Samsul Fitri untuk meminta uang kepada para kepala OPD. Mereka hanya mendengarnya dari terdakwa Samsul Fitri. Dan tim kuasa hukum menduga keterangan mereka selama Eldin menjalani masa sidang tidak dimuat di dalam putusan, bahkan digelapkan atau dimanipulir oleh majelis hakim. Jadi PK kita ini ada dua alasan. Satu adanya novum, satu lagi adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan yang lalu. Apa novum itu? Ada dua. Satu putusan dalam perkara Samsul Fitri yang merupakan perkara terpisah dari perkara ini. Yang kedua, nota tuntutan dari jaksa dalam perkara yang terdahulu itu, dalam perkara Samsul Fitri itu. Dalam kedua novum kami itu. Dan sini Pak, sedikit Pak. Ya. Dalam kedua novum itu terdapat keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang bersifat testimoni yang menguntungkan bagi pemohon PK. Apa itu? Bahwa keterangan mereka di situ terungkap. Mereka mengatakan tidak tahu adanya perintah itu. Baik saksi Aidil Putra Pratama, saksi Andika, maupun saksi para kepala dinas, para kepala OPD. Mereka mengatakan mereka tidak dengar, nggak ada mendengar itu. Jadi mereka tahunya itu hanya dari Samsul. Satu. Nah, sebenarnya keterangan ini confirm sesuai juga dengan keterangan mereka dalam persidangan perkara ini. Tapi entah kenapa tidak dimuat oleh hakim perkara ini di dalam persidangan, dalam putusannya. Maka kami jadikan itu novum. Nah, kalau itu ada dulunya yang kami tahu gitu kan, maka putusan itu tidak akan menghukum terhadap pemohon PK. Itu satu gitu ya. Nah, kemudian lagi ada kesalahan penerapan hukum oleh majelis perkara ini. Apa itu? Yang paling mendasar ya, ada saksi-saksi sejumlah 6 orang yang tidak pernah didengar keterangannya, yang tidak pernah hadir di sidang, dijadikan pertimbangan hukum. Jadi ada bukti gelap dalam perkara ini. Kita nggak bisa ngerti kok bisa ada putusan seperti ini. Ada 6 orang loh dijadikan saksi yang memberatkan terhadap pemohon PK. Padahal itu tidak pernah hadir di persidangan, tidak pernah memberi kesaksian, tapi dijadikan pertimbangan hukum. Nah ini menurut kami ini sangat luar biasa. Kalau putusan memaksakan, tidak fair. Malah jaksanya fair. Selaku kuasa hukum, Junaidi memohon agar putusan yang lalu dibatalkan
sesuai dengan pembelaan mereka agar terdakwa Julmi Eldin dibebaskan dari segala dakwaan, di mana sebelumnya terdakwa dinyatakan bersalah menerima suap 2,1 miliar rupiah dan telah divonis dengan hukuman 6 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik lainnya, pemirsa, harga komoditas sawit Riau di akhir September 2020 mengalami penurunan di setiap kelompok umur. Meskipun harga minyak turun, namun harga sawit masih bagus dan ekspor tidak terganggu dengan adanya COVID-19. Ekonomi Riau masih lebih bagus dari provinsi lainnya. Secara nasional, ekspor CPO sawit Riau berkontribusi sebesar 40% dari jumlah ekspor nasional. Dan di tengah pandemi COVID-19, walaupun terjadi penurunan harga tandan buah segar TBS pada setiap kelompok umur, di akhir September 2020, sawit Riau tetap memberikan kontribusi positif menopang ekonomi Riau. Beberapa negara tujuan ekspor sawit Riau antara lain India, China, dan Amerika Serikat. Kondisi tersebut diungkapkan Gubernur Riau Samsuar usai mengikuti paripurna di DPR Riau terkait penyampaian hasil kerja Banggar terhadap rancangan Perda Perubahan APBD Riau tahun 2020 pada Rabu sore 30 September 2020. Menurut Samsuar, dengan nilai pertumbuhan ekonomi Riau berada pada kisaran 2,3%, sawit Riau memiliki harga yang cukup stabil. Ia menilai, dengan kondisi harga minyak yang turun, namun harga sawit yang masih bagus dan ekspor sawit yang tidak terganggu dengan adanya COVID-19 membuat ekonomi Riau masih lebih bagus dari provinsi-provinsi lainnya. Sementara kita harga minyak kita turun, jadi mudah-mudahan ya kita harapkan walaupun sekarang pandemi, nanti kalau harga minyaknya bagus ya tidak-tidaknya ini bisa juga mendongkrak ekonomi yang ada di Riau. Tapi alhamdulillah karena sawit kita masih bagus harganya dan ekspor sawit juga tidak terganggu dengan COVID ya. Karena itulah secara ekonomi Riau ini masih lumayan bagus kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Dengan banyaknya wilayah di Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah nol atau negatif, Provinsi Riau akan terus berupaya menggerakkan perekonomian daerah dengan menopang pada hasil perkebunan, khususnya kelapa sawit. Pemprov Riau juga berharap kontribusi positif sawit ini tidak hanya bisa membantu perekonomian Riau, namun juga perekonomian nasional untuk bangkit di masa pandemi. Provinsi Riau memiliki luas perkebunan sawit mencapai 3,3 juta hektar, dengan total produksi CPO mencapai 9,2 juta ton. Persentase luas perkebunan sawit di Riau sebesar 20% dari luas perkebunan sawit nasional yang mencapai 16,38 juta hektar. Kegiatan operasi dari hulu hingga hilir didukung perusahaan perkebunan kelapa sawit berskala besar, baik perusahaan besar negara maupun swasta, sebanyak 196 perusahaan. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Kiki Nasution, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.